Pernahkah Anda membayangkan betapa rapuhnya kebenaran di era digital tahun 2025 ini? Hanya dalam hitungan detik, sebuah nyawa bisa dimatikan oleh algoritma. Sebuah reputasi bisa dihancurkan oleh piksel, dan sebuah tragedi bisa diciptakan dari ruang hampa. Tanggal 17 Desember 2025 kemarin, Indonesia diguncang oleh sebuah narasi horor. Mantan Menteri Kesehatan kita, Ibu Siti Fadila Supari, dikabarkan menjadi korban percobaan pembunuhan sadis. Mobilnya disebut meledak, tubuhnya hancur, dan nyawanya di ujung tanduk. Ribuan orang menangis, ratusan doa terpanjat, dan kepanikan melanda. Tapi tahukah Anda apa yang lebih mengerikan dari bom rakitan itu? Faktanya adalah bom itu tidak pernah ada, luka bakar itu fiktif, dan video berita yang Anda tonton dengan jantung berdegup kencang itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kecerdasan buatan. Hari ini, 18 Desember 2025, kita akan membongkar tuntas anatomi kejahatan digital ini. Bagaimana sebuah hoaks dirancang begitu rapi menyerupai siaran TV profesional, dan mengapa Ibu Siti Fadilah yang menjadi target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali sahabat cerdas dan penjaga akal sehat. Senang sekali rasanya saya bisa menjumpai Anda di kesempatan kali ini. Saya doakan, semoga Anda yang sedang menyimak video ini selalu dilindungi Tuhan dari mara bahaya, dijauhkan dari fitnah, dan diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam investigasi mendalam ini, saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari garda terdepan melawan disinformasi. Silahkan tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update berita yang terverifikasi, dan bagikan video ini ke grup keluarga Anda agar rantai kebohongan ini putus di tangan Anda. Dan untuk menenangkan hati kita yang mungkin sempat terguncang oleh berita simpang siur ini, mari sejenak kita berselawat kepada Sang Pembawa Kebenaran, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kejujuran dan ketenangan hati beliau senantiasa menjadi teladan bagi kita dalam menyaring informasi. Sahabat sekalian, mari kita bedah peristiwa ini dari titik nol penyebarannya. Pada tanggal 17 Desember 2025, jagat maya Indonesia, terutama grup-grup WhatsApp keluarga dan platform media sosial, mendadak meledak. Bukan oleh bom sungguhan, melainkan oleh sebuah video berdurasi pendek yang dikemas sangat meyakinkan. Video tersebut bukan video amatir yang goyang-goyang. Tidak, video itu dirancang menyerupai siaran berita televisi profesional, breaking news. Ada running text, ada logo yang menyerupai stasiun TV, dan ada narasi suara atau voice over yang terdengar sangat berwibawa layaknya pembaca berita senior. Apa isi beritanya? Narasi dalam video itu menyebutkan secara spesifik, telah terjadi ledakan bom mobil di Tol Jakarta Cikampek. Video itu mengklaim bahwa sebuah bom rakitan berkekuatan tinggi telah dipasang di kolong mobil yang ditumpangi oleh Ibu Siti Fadila Supari. Efek ledakan digambarkan sangat dramatis, mobil hancur lebur. Dan yang paling menyayat hati narasi itu merinci kondisi fisik Ibu Siti Fadilah dengan sangat mengerikan. Disebutkan mengalami patah tulang di sekujur tubuh, disebutkan menderita luka bakar parah akibat ledakan, dan diklaim sedang dalam kondisi kritis atau koma di ruang ICU RS Siloam Kelapa II. Bayangkan dampak psikologis dari rincian tersebut. Siapapun yang mendengar, terutama para pengagum dan pendukung beliau, pasti akan langsung percaya karena detailnya yang begitu spesifik, menyebut nama jalan tol, jenis bom, jenis luka, hingga nama rumah sakit. Kepanikan massal pun terjadi. Telepon keluarga berdering tanpa henti, pesan bela sungkawa membanjiri media sosial. Seolah-olah Indonesia benar-benar kehilangan salah satu putri terbaiknya. Namun sahabat, kebohongan secepat apapun ia berlari, tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Di tengah badai kepanikan tersebut, fakta-fakta mulai bermunculan satu persatu, meruntuhkan skenario jahat si pembuat hoaks. 1. Bantahan resmi Kementerian Kesehatan. Ternyata, benih-benih isu ini sudah tercium sehari sebelumnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @kemenkes.ard sudah mengambil langkah preventif sejak tanggal 16 Desember 2025. Dalam pernyataan resminya, Kemenkes menegaskan, informasi mengenai kecelakaan dan kondisi kritis Ibu Siti Fadilah adalah tidak benar atau hoaks. Kemenkes memastikan bahwa beliau dalam kondisi sehat walafiat.
2. Klarifikasi pihak keluarga. Bantahan Gemenbugar dikuatkan oleh pernyataan langsung dari benteng terakhir, keluarga. Pihak keluarga Siti Fadilah Supari angkat bicara. Mereka membantah keras narasi bom mobil tersebut. Tidak ada perjalanan yang berakhir tragis, tidak ada perawatan di ICU RS Siloam Kelapa II, dan tidak ada luka bakar. Ibu Siti Fadilah ada di rumah, beraktivitas seperti biasa dan mungkin sedang tersenyum geleng-geleng kepala melihat betapa jahatnya imajinasi orang yang membuat berita tersebut. Keluarga mengimbau masyarakat, jangan mudah percaya, tolong saring sebelum sharing. 3. Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Hingga detik ini, tanggal 18 Desember 2025, tidak ada catatan medis masuk atas nama Siti Fadilah dengan diagnosis trauma ledakan bom di RS Siloam Kelapa II. Ruang ICU di sana tidak merawat beliau. Nama rumah sakit itu hanya dicatut untuk memberikan kesan nyata dan mendesak pada berita bohong tersebut. Ini adalah bagian yang paling penting untuk kita pahami di tahun 2025 ini. Mengapa video hoax tersebut bisa begitu meyakinkan? Mengapa suara naratornya terdengar sangat manusiawi? Jawabannya adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan. Tim investigasi digital dan situs pendeteksi AI telah melakukan bedah forensik terhadap video yang viral tersebut. Hasilnya mengejutkan. Audio dalam video tersebut adalah hasil modifikasi AI. Si pembuat hoax tidak menyewa pembaca berita. Mereka menggunakan teknologi text-to-speech canggih atau voice cloning. Mereka mengetik naskah bohong tentang bom dan luka bakar, lalu membiarkan AI membacakannya dengan intonasi berita yang dramatis, tegas, dan meyakinkan. Teknologi ini mampu meniru jeda napas, penekanan kata, dan emosi suara manusia. Inilah yang membuat telinga kita tertipu. Selain itu, visual yang digunakan kemungkinan besar adalah gabungan dari stok footage kecelakaan lama yang diedit sedemikian rupa atau bahkan visual yang digenerate oleh AI video generator. Ini adalah alarm bahaya bagi kita semua. Hoax di tahun 2025 bukan lagi sekedar teks broadcast di WhatsApp yang penuh huruf kapital. Hoax sekarang berbentuk audio visual yang bisa menipu mata dan telinga. Tujuannya bukan hanya misinformasi, tapi disinformasi terencana. Ada niat jahat untuk menciptakan kekacauan, ketakutan, dan instabilitas sosial dengan menargetkan tokoh publik yang vokal seperti Siti Fadilah. Hari ini, 18 Desember 2025, kita akan membongkar tuntas anatomi kejahatan digital ini. Bagaimana sebuah hoax dirancang begitu rapi, menyerupai siaran TV profesional. Dan mengapa Ibu Siti Fadilah yang menjadi target. Per hari ini, Kamis 18 Desember 2025, situasi sudah terkendali. Video hoax tersebut sudah ditandai sebagai false information di berbagai platform media sosial. Masyarakat sudah mulai tenang setelah mendengar klarifikasi keluarga. Ibu Siti Fadilah dipastikan dalam kondisi sehat, aman, dan tetap bersemangat. Kejadian ini memberikan kita pelajaran mahal tentang digital hygiene. 1. Verifikasi sumber. Jangan percaya video hanya karena ada logo TV atau suara berita. Cek akun resmi instansi terkait seperti @kemenkes.id. 2. Cek logika. Apakah masuk akal ada bom mobil di tol Jakarta Cikampek tanpa ada satupun media massa nasional kredibel yang memberitakannya secara langsung? 3. Gunakan tools. Di tahun 2025, kita harus akrab dengan tools pendeteksi AI atau situs cek fakta seperti turnbackhoax.id. Sahabat, kita telah sampai di penghujung narasi panjang ini. Apa yang terjadi pada Ibu Siti Fadilah Supari adalah sebuah ujian bagi literasi bangsa kita. Hoax bom mobil ini memang mengerikan secara narasi, tapi ia sangat lemah di hadapan fakta. Kabar baiknya adalah Tuhan masih melindungi Siti Fadilah Supari. Bom itu fiktif, luka bakar itu ilusi, dan koma itu bohong. Sosok yang mereka coba matikan di dunia maya, nyatanya masih hidup, sehat, dan bugar di dunia nyata. Kejahatan teknologi AI yang digunakan untuk menyebar teror ini justru menyatukan kita untuk lebih waspada. Kita belajar bahwa di balik canggihnya teknologi, hati nurani dan nalar kritis manusia tetaplah filter yang paling kuat. Mari kita ambil hikmah positifnya. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu mendoakan para pemimpin dan tokoh bangsa kita agar selalu dalam lindungannya. Dan peristiwa ini melatih kita untuk menjadi netizen yang cerdas, yang tidak mudah menjadi bersumbu pendek saat menerima informasi. Saya mengajak Anda semua, mari kita tutup video ini dengan doa tulus. Ya Allah, lindungilah Ibu Siti Fadilah Supari dan keluarganya dari segala fitnah keji dan mara bahaya.
Berikanlah beliau kesehatan untuk terus berkarya bagi bangsa. Dan ya Allah, lindungilah kami dari kebohongan yang menyesatkan, dan berikanlah kami kecerdasan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Terima kasih sudah menyimak investigasi mendalam ini. Anda adalah penonton yang luar biasa karena mau meluangkan waktu untuk mencari kebenaran, bukan sekedar menelan berita instan. Jangan lupa like, share, dan komen sehat selalu Ibu di kolom komentar. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya. Salam anti-hoax.